Mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, kita ucapkan pada sahabat kita Hafenu Shalom Alehem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu Hafenu Shalom ya. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom 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 Alehem. Hafenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom 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 Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom Alehem. Hafenu Shalom 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 Alehem. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, yang tidak dapat dihitung kapanpun juga nikmat itu. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun materi kajian kita pada hari ini adalah salam Yahudi kok ada di pesantren Az-Zaitun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abi Hurairah menjelaskan, U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan sampaikanlah salam, semarakkanlah salam itu. Kamu akan masuk dalam surga dengan penuh keselamatan. Dari hadis ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Kita pertama diperintahkan oleh Rasulullah, U'budur Rahman, U'budullah, sembahlah Allah. Yang pertama, setelah kita menyembah Allah, wa'timut ta'am, jika Allah memberikan kelebihan karunia, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi hasil daripada ibadah itu ada aplikasinya kepada manusia. Semakin banyak berikan Allah karunia, kita semakin meningkatkan ibadah dan semakin peduli kepada manusia. Yang ketiga, wa'afsus salam, semarakkanlah salam yang diajarkan oleh Rasulullah.
Jadi sebagai seorang muslim, salamnya itu diajarkan oleh Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum. Ditambah lebih panjang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbentuk doa. Jadi yang kita doakan adalah saudara kita. Pertama, yang seiman dengan kita. Yang kedua, yang kita doakan orang yang tidak beriman kepada Allah supaya dia beriman. Karena Rasulullah betapa sedihnya dia menyampaikan kebenaran, dia dicaci, tapi didoakan. Tidak dimintakan doa binasa, tetapi didoakan supaya mereka dapat petunjuk Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu apa sebenarnya tugasku yang harus disampaikan. Jadi ini masalah salam yang kita bahas hari ini. Salam. Orang Islam salam dan khusus. Tidak boleh kita pakai salam agama lain. Macam-macam hari ini terjadi ya. Agama Islam ya. Supaya tahu dia Islam, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu mendapat keselamatan. Pertama, supaya selamat. Saya doakan dapat keselamatan, sehat walafiat. Itu doa orang Islam. Warahmatullah, mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, dapat di dunia ini dan seterusnya sampai hari kemudian. Wabarakatuh, supaya hidup manusia itu berkah, didoakan berkah. Apa itu berkah? Kasirul khair. Dalam hidupnya bisa memberikan kebaikan-kebaikan dengan dirinya, dengan ucapannya, dengan tangannya, dengan penglihatannya, dapat membuat kebaikan, menyejukkan orang lain, memberikan nasihat dengan lidahnya, namanya barakah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar, lalu diam kita, ini saya terpanggil menyampaikan, tidak boleh kita mengucapkan. Orang Islam apalagi mengajarkan salam bukan agama kita. Ya. Masa kita mengajarkan salam Yahudi, salam kita tinggalkan. Ini enggak benar. Jadi kita menghimbaulah kepada ya Kementerian Agama yang menaungi berbagai macam agama. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut ini. Ya. Kementerian Agama RI, kemudian MUI sudah 2022 sudah memutuskan bahwa ini sudah dapat peringatan. Jadi apa yang dikaji lagi? Panggil aja dia. Jadi kita tidak perlu datang lagi. Sudah rekaman-rekaman udah banyak, video-video yang mereka buat sendiri. Jadi ini negara harus peduli untuk masalah agama. Ini fatal kalau dibiarkan ini. Masalah agama ini bisa nanti terjadi sara karena perbuatan-perbuatan orang yang dibiarkan. Jadi ini kita terpanggil ya sebagai salah satu dai dari Kota Medan. Kita harus menyampaikan kebenaran itu. Kita sangat sedih sekali pesantren itu jangan karena satu pesantren rusak yang lain. Satu masalah selesaikan dengan baik. Masih bisa dibina-bina. Kalau tidak bagaimana? Apa solusi terbaik? Beribu santri sini. Jadi kalau santrinya diajarkan yang batil, mereka keluar menjadi apa? Salah siapa itu? Ini orang bingung, ini orang tua ini. Masuk pesantren anaknya putra putrinya. Kayak mana pesantren ini Pak? Jadi kayak gini. Padahal satu masalah, beribu pesantren di Indonesia ini yang kita tahu ya kurikulumnya itu bagaimana supaya anak itu memahami agama, bagaimana bergaul dengan masyarakat, bagaimana mencintai Allah dan Rasul, bagaimana mendalami agama yang nantinya mereka itu berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan. Jadi mereka itu adalah
generasi penerus yang ada di pesantren atau yang di luar pesantren. The coming generation ini jangan sampai terkontaminasi karena situasi hari ini. Makanya rijalul ad, generasi yang akan datang itu perlu diselamatkan ini. Apanya? Ilmunya. Apa yang diselamatkan? Akidahnya apa? Sesuatu yang mereka perilaku, sikap dan perbuatannya perlu dibimbing ke arah yang benar. Makanya pengertian ini masalah kerancuan, masalah toleransi ini. Jadi bahasa tasamuh, toleransi itu sekali lagi kita tegaskan. Toleransi dalam masalah muamalah. Apa muamalah itu? Perlu dijelaskan ya, muamalah itu hubungan manusia dengan manusia. Apa diantaranya? Ya, transaksi. Apa diantaranya? Bersilaturahmi. Ini masalah muamalah. Tapi dalam rangkaian akidah dan ibadah ini tidak boleh ada kerancuan dengan alasan toleransi beragama. Ya, ini jangan sampai terulang di zaman Rasulullah. Toleransi beragama itu Nabi berdakwah dengan semangat, lalu orang-orang yang tak beriman membujuk Rasulullah itu supaya berhenti menyampaikan dakwahnya dengan memberikan ya beberapa ya rangkaian yang menarik Rasulullah untuk berhenti berdakwah menyampaikan Islam. Diberikan jabatan yang tinggi, diberikan ya wanita yang cantik dinikahinya, diberikan kepadanya kekayaan yang banyak. Tapi Rasulullah terdiam. Karena ini bukan tugasnya. Tugas Rasulullah itu adalah membentuk manusia, akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang sudah rusak. Tugasnya. Lalu turunlah ayat surat Al-Kafirun. Itulah sebabun nuzul ya. Sebab turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dalam ayat ini dua penegasan. Apa penegasan? La a'budu ma ta'budun. Kita tak perlu ya saya menyembah Tuhan kalian, patung itu, kalian menyembah Tuhan saya bergantian. Nah, ini tidak boleh. Makanya toleransi dalam masalah ibadah dan akidah ini tidak boleh terjadi. Ini udah banyak di video-video kan ini. Ya, ada orang Islam, santri lah, kita belum tahu santri yang mana ini, diundang ke rumah ibadah lain. Ya, mereka nyanyikan marhaban, menyampaikan marhaban. Lalu yang lain nyanyikan nyanyi rohani agama mereka bergantian. Nah ini rancu nih, nggak boleh ini terjadi di masalah-masalah ibadah, akidah, seni budaya, agama dicampur adukan agama lain, nggak boleh terjadi. Itu sudah dilarang Allah. Ya. Garis bawahnya lakum dinukum waliyadin. Masalah agama urusan kalian, agama kalian agamaku urusan. Jadi kita mengharapkanlah supaya ini pesantren yang membina umat selama ini, bahkan ada pesantren modern ya. Itu saya ada lihat di YouTube itu bagaimana kita tertarik melihat pesantren modern dengan kurikulum yang begitu indah, mencerdaskan manusianya yang ada di pesantren itu. Mereka dibekali dengan ilmu, dibekali dengan ilmu-ilmu agama, ilmu yang menyangkut dengan dunia. Nah, jadi ini kita sangat sayangkan kalau ini tidak segera dituntaskan, maka orang tua bingung untuk memasukkan, daftarkan anak mereka ke dalam pesantren yang sudah mereka rencanakan. Semoga apa yang kita tanggapi ini menjadi perhatian bagi kita semua. Maka kepada orang tua
Ya, jangan samaratakan pesantren itu satu pesantren, jangan sampai dianggap sama. Dan masalah cuma satu, ribuan pesantren itu masih layak untuk bimbing anak-anak dan generasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, kita mampu untuk mengikuti ajaran agama yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Nabi Muhammad itu bukan pembawa Islam pertama, tapi Muhammad itu proklamator Islam untuk seluruh dunia. Kafatal linnas. Nabi Adam itu adalah pembawa Islam yang pertama, dan seterusnya kepada nabi-nabi dan rasul sesudah itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.